Mungkin gue dulu kan sering banget ngelakuin jasa penagihan ya, kayak debt collector gitu. Ya. Karena mungkin jadi lu jangan melihat dia makainya, tapi lu lihat karyanya dia. Nah, sebenarnya itu. sih gitu. Alkas, jangan lupa like, komen, jangan lupa ya. Moshi moshi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mas Blangkon Official. Ya, sekarang bareng Bang Bus Wih, dan juga dan Bule Clown. wih. MC gue kali ya. MC. Oke, sebelum lanjut pembahasannya, pokoknya jangan lupa subscribe channel YouTube Mas Blangkon Official dan juga Arif Dewa Official. Rasta Malah Project. Kalau Instagram Bule Clown. inspirasi banget. Jadi pembahasan apa lagi sekarang lagi? Mumpung ada Bang Bus nih. Jadi gini soal loh, inspirasi. subscriber Mas Blangkon. Jadi pada intinya kita harus kenal dulu ya sama Bang Bulls. Kalau dalam segi aktivis Bung Bulls kali ya. Oi, kayak Bung Atar loh. Iya. Jadi beliau ini adalah seorang narapidana tapi yang memotivasi kita untuk semangat muda. Nah, Betul. Yang selalu belum bangsat-bangsatnya Betul. yang mencari duit tapi tidak bisa mensehati, betul tidak? Betul. Iya. Betul. Jadi pertanyaan kali Pak. Boleh singkat. Perkenalan udah kali ya. Yoi. Bisa dilihat juga. Menguak sejarah lah. Oke lah, kita menguak sejarah paling bung. basic dari Kita berbicara bung karena kita intisari. Sabi. Iya. Jadi pada intinya gini loh bung. Bung kan berbicara atau berbackground narkoboy lah. Ya. Bahasa zaman now-nya narkoboy. Pada intinya narkoboy pasti tahu lah papa kita kan. Iya, papa kita tuh ada seorang papa narkoboy yang terkenal lah. Siapa yang nggak tahu Pablo Escobar? Betul. Yes. Iya. Jadi pada intinya Bule tuh pengen nanya Ah. di channelnya Mas Blangkon Official gitu ya. Pengen nanya sekaligus pengalaman ilmu yang akan dapat Bule nanti pulang dari Bandung, Bang. Betul. Bule pengen nanya sebenarnya Pablo Escobar tuh berperan penting nggak sih pada narkoboy dalam zaman dari dulu sampai sekarang tuh berperan nggak sih, Bu? Kalau dibilang berperan penting sih pada zaman dulu iya ya. Iya. Kalau sekarang udah enggak. Gitu. Karena gini, kenapa gue bilang penting? Karena pada saat itu mungkin dia satu sosok yang bisa menghadirkan narkoba mungkin sampai ke beberapa pelosok negara lah gitu. Ya, Jadi terutama Amerika gitu kan, beberapa barangnya dia tuh memang di konsumsi buat pasarnya di Amerika dan mungkin ada beberapa negara yang lain juga gitu. Jadi pentingnya pentingnya Escobar itu ya karena pentingnya narkoba kayak gitu. Jadi kalau untuk sekarang sebenarnya dia cuma jadi ada yang menganggap dia inspirasi, Iya. ada yang menganggap dia juga mungkin panutan, ada yang menganggap dia juga mungkin ya udahlah gitu pahlawan tanpa tanda jasa gitu Ya. kan. Karena gini, selain dia di narkobanya juga kan dia buat buat rakyatnya sendiri kan mereka buat sejahtera gitu kan gitu. Jadi ya kalau buat gue sendiri seorang Pablo Escobar tuh termasuk agak sedikit menginfluence gue juga untuk tahu seluk-beluk tentang narkoba sih gitu. Kalau kita saranin Robin Hood masuk nggak, Bang? Bisa dibilang, benar, masuk tuh dia. Nah, cuman karakternya beda, gitu. Karakternya dia di narkobanya, karena ya mungkin di zaman dulu mungkin Soeharto kali ya, kayak bisa jadi kayak gitu dong, ya kan? Karena dia melakukan mungkin di sebagian orang itu kejahatan, tapi di warganya dia pahlawan gitu, dia bisa ngangkat kemiskinan, nggak ada kekurangan satu apapun untuk orang-orang. Dia bekerja, orang-orang bekerja untuk dia dan dia memperhatikan orang-orang di bawahnya, walaupun dia tidak suka dihianatin ya. Mungkin hal itu doang sih. Thank you Bang. Jadi kayak misalkan ya kayak di channel Mas Blangkon Official ini, kalau yang nggak tahu Robin Hood itu adalah pahlawan rakyat tapi membangsat. Iya, dia mencuri untuk rakyat kayak gitu. Iya. Bedanya di kita kan mencuri untuk diri sendiri nih, koruptor bangsa itu, ya kan? Bener dong? Iya lah. Emang lo ngerasain duit koruptor? Cuma tahu beritanya doang kan lo, iya enggak? Kecuali nih, gue kasih nih 2 juta buat lo pada seneng-seneng dah. Oke deh, ya kata gue coblos dah lo, ya enggak? Jadi
kenapa kita kedatangan Bang Bulls itu adalah sebuah mentality man. Jadi mentality di mana beliau tuh berani menginspirasi dan mengkritik seorang aparatur yang benar-benar pengen menyehatkan kita tapi dia tidak sehat. Nah, Betul. Fuck you, Dan dalam man. bobrok lah ya. Yes. Iya. Mau nanya nih bang. Boleh. Nih, terkadang kan gini, aparatur itu ada yang bilang narkoba itu jangan disalahgunain. Buat Gio pribadi nih, Gio kan belum mengerti nih bang nih. Buat narkoba yang ibaratnya digunain buat yang baik itu kayak gimana nih? Nah, Dari pandangan abang sendiri nih. kalau gua bilang sih gini, penyalahgunaan itu hanya berlaku untuk sistem hukum ya. Ya. Gitu. Karena dia juga pun tidak menjelaskan cara menggunakan yang benar. Ya. Walaupun memang ada penggunaan-penggunaan yang dilakukan tidak benar, misalnya kayak morfin gitu kan untuk medis segala macam. Kayak contohnya marijuana, ganja itu ternyata bisa untuk medis juga tapi tidak diakui oleh negara Indonesia. Bukan negara lain mengakui itu gitu kan. Jadi kalau dibilang masalah penyalahgunaan atau bagaimana cara menggunakannya, memang kita minim edukasinya, men. Gitu. Makanya kita mencari tahu dari negara-negara yang sudah berkembang. Dan ternyata penggunaan yang kita lakukan itu tidak salah. Mereka nyalain kita karena untuk kepentingan sesuatu yang kira masuk kantong ngebiayain cewek-cewek segala macam. Saya kan bisa jadi dong. Kalau siang punya cewek simpanan, kalau pengen sehat sehatkan dulu lah diri kalian sendiri. Betul ya kan. Iya, Bang. Jangan mimpi sukses kalau masih sukses, ya enggak? Mantap. Ada pertanyaan lain? Jadi gini juga bang, berbicara tentang anak muda gitu ya. Anak muda nggak jauh. Sekarang ini loh, bukan boleh soto atau gimana, kalian baca aja bukunya DBR kalau kalian tahu. Pada bahwa di Soekarno tuh bikin Pancasila di saat keadaan mabuk, kalau boleh salah boleh berani tanggung jawab. Betul tidak Bu? Betul. Dan sekarang berbicara tentang anak muda, kenapa ganja? Kata abang ini ya, kata abang berbackground narkoboy lah kasarnya, yang punya pengalaman di narapidana atau gimana pun lah, segala pengalaman berlayar. Boleh pengen nanya, sebenarnya ganja tuh haram apa enggak sih menurut agama lah kasarnya? Kalau di agama gue gitu kan, Kristiani gitu, tidak ada sih yang mengharamkan seperti itu. Gue rasa dari setiap agama itu tidak ada yang mengharamkan ganja gitu kan. Ya. Memabukkannya seperti apa gitu kan. Ya mungkin kalau alkohol mungkin iya gitu. Justru kenapa alkohol yang berbahaya menurut aturan agama malah diperbolehkan, tapi yang tidak ada masalah kenapa nggak diperbolehkan gitu kan. Balik lagi kepentingan bisnis, ya kan. Siapa sih yang nggak doyan duit dari narkoba? Iya kan. Jadi menurut gua itu cuma sebuah argumen dari instansi tertentu untuk membuat kekuatan hukum tersendiri agar mereka bisa ngejudge si tersangka. Lo emang nggak boleh gitu, agama aja ngelarang gitu kan. Lo tau dari mana agama ngelarang? Lo aja sholat 5 waktu, kan kayak begitu, bener gak? Betul. Jadi bullshit sih kata gue. Jadi kalau di agama tuh berkata kita nggak boleh yang berlebihan. Jadi kalau kalian mau ganja aja, tapi jangan berlebihan. Betul tidak? Betul, nggak hanya narkoba doang. Sesuatu yang berlebihan itu memang tidak bagus, men. Iya kan? Apapun itu gitu. Lo makan kelebihannya kekenyang banget, nggak enak di badan lo gitu kan. Jadi sebelum lo melakukan sesuatu sampai berlebihan, lo ada batasnya sebenarnya. Jadi kalau lo sudah sampai di batas itu, ya udah cukup lah gitu. Kalau lo sampai berlebihan, lo berarti mencari sesuatu dari situ. Seperti hukum di Indonesia tentang narkoba. Mereka pengen digembor sampai berlebihan karena mereka mencari sesuatu dari situ. Kayak gitu. Mungkin kepentingan dompet, gue nggak ngerti. Mantap. Jangan serakah intinya. Serakah gitu ya kan. Kalau kalian nggak tahu di Bui itu bisa ngewe bro. Anjing. Betul tidak Bu? Anjing. Gua bukan berani karena depan Bung Bulls, cuman gua keberanian karena mentalnya Bung Bulls. Iya, benar. Kalau kalian tahu beliau, keren lah, respect Bung. Ya, thank you. Betul ya? Ya. Jadi dibalik background Bang Bus narkoboy nih. Next pecandu. Iya. Selain dari itu buat keseharian, buat ibaratnya menghidupin dalam hal keluarga atau sehari-hari itu abang berkecimpung di YouTube kan? YouTube, betul. Kita kan baru awam nih. Buat ibaratnya gimana ya? Dapur ngebul lah. Iya. Jadi kalau selain dari YouTube mungkin ada pekerjaan juga yang lain kayak bisnis clothingan gue di Sloop Store dan juga beberapa pekerjaan yang mungkin gue lakuin gitu kayak
mungkin gue dulu kan sering banget ngelakuin jasa penagihan ya kayak debt collector gitu. Karena mungkin gini loh, buat seorang ex junkie dan ex narapidana, gue rasa ngelakuin hal itu tidak masalah lo menjadi seorang debt collector sekalipun, karena walaupun debt collector itu bisa dianggap stigma buat masyarakat tuh kayaknya orang yang jahat segala macem gitu, tapi ya balik lagi lo jangan ngutang men gitu kalau lo nggak mau ditagih kayak gitu, karena ya itu jasa gitu loh. Jadi ya itu pekerjaan yang sering gue gelutin sih seperti itu gitu. Jadi untuk menghidupi kehidupan sehari-hari ya mungkin seperti itu ya, kali aja lu mau kasih endorse kan nggak masalah juga. Kalau misalkan dalam hal YouTube nih bang, abang kan sekarang bergelut di YouTube juga ya. Gimana nih bang? Pengalamannya kasih ajaran buat kita nih yang baru awam. Jadi kalau lo mau berkecimpung di YouTube, sebenarnya kita pun juga baru ya, maksudnya ya di YouTube kita masih sama-sama belajar lah intinya. Kalau saran gue gitu, walaupun banyak lebih besar dari gue, tapi ini kita berbicara di kita aja nih gitu. Kalau menurut gue konsistensi sih penting ya, gitu. Apalagi kalau lo tim, lo harus benar-benar ya lo sadar lo tuh punya tim gitu. Jangan lo punya kepentingan sendiri yang memanfaatkan tim lo untuk ya bisnis lo sendiri gitu. Loh, kayak siapa tuh? Ada lah. Ada sampai. Jadi intinya kalau lo mau berkecimpung di dunia YouTube, lo nggak perlu takut apa yang lo mau bawain. Jadi lo jangan gila sama viewers, jangan lo fokus money oriented dari YouTube-nya, karena jujur pemasukan dari YouTube itu tidak sebesar seperti yang lo pikir. Gitu. Intinya lo berkarya aja dulu gitu loh. Jangan lo takut karya lo nggak diterima gitu sama masyarakat. Lo bikin aja dulu, lo lakuin berusaha dulu gitu. Jangan kelamaan mikir, eksekusi langsung. Kalau masalah masyarakat menerima atau enggak, ya itu lo jangan jadiin itu suatu hal yang bikin lo ngedrop gitu. Ya udah gitu loh. Ngapain kritikan buat kita lebih jadi gitu. Jadi penonton yang setia tuh bakalan tahu kok, bakal mengkritik dengan cerdas gitu. Jadi kalau lo udah berdiri di YouTube, lo udah masuk ke situ, ya udah lo harus konsisten. Lo mesti upload, lo bikin video yang menurut lo bagus. Karena gini lo mencari inspirasi itu kan nggak harus jauh-jauh ke mana-mana ya. Di sekitar kita aja bisa diangkat kok topiknya gitu. Misalnya kita kayak ngobrol kayak gini, apa sih yang bisa kita obrolin dari sini gitu loh. Ya itu bisa kita jadiin konten. Ntar kita akan nemu segmen tersendiri yang pasar mungkin nanti akan suka juga kayak gitu. Jadi tetap berkarya aja lah, jangan takut karya lo nggak disukain orang. Itu masalah belakang. Yang penting buat kepuasan lo sendiri aja dulu. Ngapain lo puasin orang kalau diri lo nggak puas? Yes. Jadi Mas Tabi yang masalah hukum. Balik lagi ke sejarah kayaknya. Boleh. Tadi kan udah dari sejarah, jadi kita berkecimpungan lah. Pengen menanya nih bang, skala Google itu emang anak kemarin sore lah kasarnya ya. Pengen nanya ke saudara kakak dari Bandung jauh-jauh ke Jakarta gitu, kayak cuman pengen nanya, apakah yang menurut abang tuh gimana ya yang namanya, maksudnya narkoba yang kata abang tuh lanjutkan misalkan atau jangan dilanjutkan atau jangan ditiru atau jangan kayak gimana, maksudnya mau termasuk motivasi buat anak muda sekarang gitu bang. Jadi kalau menurut gue buat teman-teman mungkin yang masih memakai narkoba gitu, ya saran gue selalu begitu, nggak pernah hilang, ya lo lanjutin aja karena lo tahu kan itu enak, tapi lo harus siap sama konsekuensi hukumnya. Jangan nangis ya kalau ketangkep, jangan minta 86 kalau ketangkep kayak begitu, dan kalau udah sampai masuk penjara jangan nangis gitu, karena belum tentu semua orang tuh siap sama konsekuensinya, walaupun dia enak makainya tapi konsekuensinya nggak siap gitu. Lebih baik kita mensupport orang yang sedang berjuang untuk berhenti keluar dari situ. Motivasi diri lo sendiri gitu kan, cari kegiatan positif, lupain hal-hal yang bikin lo bisa lo balik lagi ke situ. Intinya lingkungan juga sih, lingkungan itu bisa lo rubah dari diri lo sendiri aja dulu yang penting. Kembali stigma ya. Kritisi gitu kan, kita misalkan kayak gini loh, sorry nih buat apa singgung, bukan di sini kita berbicara untuk mengkritisi atau negara kita demokrasi lah, demokrasi pendapat ya. Betul, jadi kayak sekarang ini, kalau kalian nggak mau bangsa kalian mabuk, narkoba atau ngelem lah yang paling hal kecilnya, beri ke mereka tuh pekerjaan. Betul, paling nggak contoh lah.
contoh, mungkin lo pengen rakyat lo atau orang-orang di bawah lo itu tidak mengkonsumsi narkoba. Ya lo mesti contoh juga dari instansi lo tidak ada yang make. Seperti itu. Tapi buktinya contohnya kayak kemarin tuh ibu-ibu kemarin ibu-ibu dari Bandung tuh, ibu-ibu yang dagang pasar tuh. Iya. Bener gak? Akhirnya jadi gini, rasa percaya masyarakat terhadap instansi itu yang bilang mengayomi dan segala macam, ternyata mereka melukai rasa percaya masyarakat juga gitu loh. Jadi trustnya hilang kan. Lo yang nyuruh gue yang nakal-nakalin gue, lu juga doyan. Mengayomi apa menikmati? Mengayomi lahapnya. Jadi janganlah, maksudnya buat Mas Belangkan Official kalau ada aparat jangan kasih atau gimana, kita cuma memberitahu untuk kalian tuh kayak misalkan kalian jangan menyehatkan kita dulu, kalian dulu yang sehat. Kita bakal sehat sendiri kok. Dan pentingnya untuk teman-teman nih, lu juga perlu belajar soal hukum. Lu juga perlu belajar soal hukum, lu mesti tahu. Jadi pada saat aparat nanyain sesuatu tentang hukum, lu juga bisa ngebalesnya gitu loh, lu bisa ngejawab gitu. Jangan kikuk lah. Jangan pernah berhenti buat belajar lah intinya, jangan bego-bego banget. Kalau bego-bego banget lu dibegoin nantinya gitu. Iya kan? Escobar aja nggak nyampe lulus SMP. Benar. Tapi dia jadi kaya raya karena apa? Narkoboy. Karena pinter otaknya dia gitu. Yang didapetin dari jalanan gitu. Dan sekarang malah ibu-ibu tuh ikut-ikutan narkoboy. Jadi Pablo itu lagi. Nah paling gini bang, ya mau nanya nih, abang kan dulunya ikut juga ibaratnya dari reggae ya, kita reggae kan ibaratnya gini, bisa disebut identik dengan ibaratnya ganja kayak gitu nih. Menurut abang nih, apakah ibaratnya kita suka dalam musik, contohnya reggae, apa kita harus menggunakan ibaratnya ganja? Jadi gini, ibaratnya bikin inspirasi lah. Itu sebenarnya pembenaran aja sih. Gitu. Pembenaran karena banyak juga orang yang menikmati musik itu tanpa mengkonsumsi narkoba tuh pun ada banyak gitu loh. Walaupun memang kenapa reggae identik sama ganja ya mungkin kiblatnya Bob Marley kan. Lo ngeliat Bob Marley sering ngebaks jadi ya reggae ganja gitu kan. Padahal nggak juga. Ya kan Bob Marley kan juga dia ngebaks itu kehidupan sehari-hari kan, dia bukan buat promosiin gelek ke dunia. Inspirasi juga. Kalau dulu lagu-lagunya ini kan untuk mengkritik pemerintah. Kalau di Indonesia mah Iwan Fals sebenarnya. Iya. Slang. Jadi lu jangan melihat dia makainya, tapi lu lihat karyanya dia. Sebenarnya sih gitu. Jadi pada intinya jangan kalian tuh menjudge kayak Bung beliau ini tuh kayak dia narkoba nggak bisa berkreatif. Jangan salah, selain pun narkoba semua ada yang enggak tapi mereka berkreatif betul. Bob Marley yang mencetuskan gambar ganja di gambar rastal pun dia tuh ganja, cuman mereka beraktivitas habis dunia juga. Betul. Jadi jangan ngejudge. Ekspresi itu nggak bisa berkarya. Kita bisa lebih berkarya. Udah bilang kan YouTuber gitu kan, motivasi. Ada buktinya juga. Biasanya yang ngomong kayak gitu dia yang cemburu sama karya kita. Benar. Yang nggak bisa berkarya makanya dia cuma bisa komen dengan jari. Iya kan? Selama mereka cuma bisa komen sama jari bodo amat. Intinya lo bisa nggak ngelakuin hal kayak gitu sekarang? Benar. Buktiin dulu karya lo. Nah, itu paling penting. Gitu paling. Ini Gayung Cendol nggak ngomong. Kayak Kamana tuh Gayung? nervous juga barunya. Barang sang inspirasi. lah kita datang dari Bandung ya bro. Subuh lah. Respect udah datang ke Jakarta lah, respect banget. Thank you banget. Thank you. Dan gue jamin nih channel ini bisa menjadi besar. Amin. Tim pun bisa menjadi besar. Amin. Ya kan? Jadi pada intinya kita bukan nggak mengiblatkan nabi kita sendiri, cuman kita mengidolakan beliau tuh karena beliau tuh berani gitu. Beliau tuh tidak munafik pada diri sendiri. Dia berani menginspirasikan dan berbicara apa adanya tentang apa yang dia lakuin. Benar, apalagi lo semua masih muda gitu, ibaratnya kita masih muda gitu. Lo jangan pernah takut buat mengkritik, men. Kalau memang itu salah ya lo kritik gitu. Walaupun terlepas dari diri kita pun pernah salah gitu. Tapi sebelum lo mengkritik, lo harus tahu dulu diri lo kemampuannya seperti apa. Benar, inilah beliau. Itulah yang kita idolakan, kenapa kita jauh-jauh dari Bandung, betul nggak, Bung?
pulang kerja langsung langsung berangkat. Karena apa? Kita bukan karena pengen mabuk juga, kita bukan pengen ngobrol apa juga. Kita mabuk tapi berakal, men. Enggak kayak kalian berotak tapi nggak berakal. Benar. Percuma mabuk tapi lu nggak punya. Anjing fuck you. Percuma kalian berseragam tapi masih mengakalkan. Betul. Paling masukannya lah ya buat ibaratnya yang masih berkecimpung dan misalkan udah terjerumus nih. Iya. Gimana nih Bang? Kalau menurut gua, kalau lo sudah terjerumus dari situ, lo pikirin konsekuensinya. Ya. Kalau bisa lo segera keluar, karena gini, hukum di Indonesia itu tidak enak ya sebenarnya, karena runcing ke bawah tumpul ke atas gitu loh. Jadi ini kita orang di bawah nih men, kita yang dapat runcingnya nih gitu. Lo pasti nggak akan siap gitu loh. Walaupun lo punya duit segala macem, ya masa sih lo pengen duit lo habis ke buat 86 doang? Kenapa kalau kamu bisa keliling dunia, ya kan lo bisa traveling sama teman-teman lo sendiri gitu. Jadi menurut gua, kalau memang itu salah, lo stop. Tapi kalau menurut lo bener, lo lakuin terus. Lo tahu narkoba di Indonesia itu belum saatnya untuk legal. Gue bicara untuk bicara ganja ya, gitu loh. Itu aja sih. Jadi kalau lo mau terusin memakai, ya udah silakan. Kalau lo punya duit banyak atau lo mental lo kuat. Tapi kalau sih legal. Ya. Yang penting ada yang ngejalurin. Jadi cuma satu syarat. Ada link. Boleh ngomong? Boleh. Jadi pada intinya mah kalian yang memakai seragam, men. Kalian yang berkecimpung dalam aparat yang mengerti hukum, jangan jadikan kami itu jadi ATM kalian. Nah, benar. Tapi kalian harus kasih Alamat kami ya. buat ATM. Terus pakai curang tuh. Jadi pada intinya gitu. Saya bukan aktivis dan beliau juga bukan aktivis dan kita bukan aktivis, kita cuma narapidana yang kreatif. Sebenarnya kita tuh bukan gimana ya, kita tuh korban hukum aja sih gitu loh. Ya kan korban Lebih ketidakadilan. Jangan, men. Iya, korban ketidakadilan gitu. Jadi menurut gua hukum di Indonesia itu ya banyak mesti direvisi lah gitu. Kalau untuk yang di atas mungkin santai aja karena mereka membuat jadi payung hukumnya lebih tebal gitu sih. Jadi kalian kalau mau hukum jangan pandang bulu, men. Iya. Betul. Benar. Intinya jangan pernah capek untuk belajar. Terus belajar sampai lo nggak bisa dibegoin lagi sama orang. Memandang hukum mah koruptor itu. Iya. Jadi jangan nganggap kita orang yang awam, kalian jadi ATM berjalan. Iya. Kalau kalian jadi ATM berjalan gimana? Anak kalian. Korban. Jadi buat kalian anjing di sana yang pakai pas dulu lah kita ngobrol ngopi Intisari. Ini Intisari. Oke, Bang Gus. Sama-sama. Podcast bareng Bang Gus. Sang inspirasi. Respect. Pokoknya jangan lupa subscribe YouTube Mas Bang Official juga. Peace. Dan Arif Dewa Official. Dan Bang Rasta Mal Project. Dan jangan anggap kita sudah kita channel oke, kita damai. Peace. Peace out. segitu, salam sila, salam perliwatan. Ciao.